ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhirah 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Sebelum ayat ini wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Yaitu berbicara tentang kaum Bani Israel yang diselamatkan oleh Sayyidina Musa, kemudian dibawa lari dan sampai di bukit Tursina. Kemudian Nabi Musa meninggalkan Bani Israel itu di bawah bukit, dia pergi ke bukit Tur, ya. Bukit Tur di Sina, ya. Bukit Tur Sina, untuk memenuhi perjanjian Allah selama 40 hari. Begitu balik, rupanya mereka selama 40 hari ditinggal, rupanya mereka telah menjadikan Tuhan dengan membuat patung lembu dari emas, anak lembu, al-ijl. Al-ijl, anak lembu. Kemudian disuruh taubat dan seterusnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaum Bani Israel, qul, ya, katakanlah, in kanat lakumud darul akhiratu, jika negeri akhirat itu yang ada di sisi Allah itu lakum, untukmu. Yani in kanat darul akhiratu indallahi lakum khalisatan min dunin nas. Maka jika negeri akhirat, yani surga yang ada di sisi Allah itu milikmu, untukmu, khalisatan, murni, khusus, min dunin nas, tidak untuk yang lain. Artinya khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain. Fatamannaul mauta, maka maka inginilah olehmu kematian. Kalau memang kan orang Bani Israel mengaku bahwa surga itu milik dia. Kalau begitu, jom mati. Nah, gitu. Orang yang memang ada akidah akhirat, ya, ada balasan akhirat, bahkan kita menyebutnya negeri asal, bahkan kita menyebutnya balik, pulang ke akhirat. Kita nak ke akhirat, bahkan kita persiapkan untuk akhirat. Nah, jika Bani Israel memang mengaku bahwa negeri akhirat itu lakum, ini Nabi SAW diperintahkan untuk berkata kepada Bani Israel, in kanat ad-darul akhiratu lakum indallah khalisatan min dunin nas, khalisatan yakni khusus untuk kamu, ya. Kalau kita ubah artinya, in kanat darul akhiratu indallahi khalisatan lakum min dunin nas, itu, ya. Karena isimnya kanat darul akhirah, khabarnya kanat lakum. Nah, khalisatan itu khale khusus, ya, min dunin nas, tanpa manusia, tanpa orang lain, itu punya kamu saja. Coba kamu hendaki kematian itu, in kuntum shadiqin, jika kamu mengaku bahwa akhirat itu adalah
surga itu milik engkau? Jika betul, jom mati. Kamu nak tak mati? Thumma lamma ishtahara bainan nasi qauluhum lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Itu ayat yang mengakunya, yang mengakunya orang Bani Israel tersebar, masyhur, ketika masyhur di tengah orang. Ucapan mereka apa? Ucapannya lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Tidak akan masuk ke surga melainkan orang yang menjadi Yahudi. Illa man kana hudan au nasara. Itu kan pengakuan mereka bahwasanya surga itu milik mereka. Bahkan orang-orang Yahudi mengaku mereka itu sya'bun mukhtar. Bangsa pilihan Tuhan. Itu mengambil dari kitab suci, dari Taurat, Injil, dan dari Al-Quran. Bani Israel itu emang kaum yang faddalakum alal alamin, yang Allah utamakan dari seluruh alam semesta ini. Karena semua nabi dan rasul dari Bani Israel. Kan anaknya Sayyidina Ibrahim, istrinya 2. Satu, Sayyidatuna Sarah, punya anak namanya Ishak. Nah, dari Ishak inilah semua anak Yakub, kemudian Yusuf, terus nabi-nabi Bani Israel adalah anak-anak daripada istri pertama Sarah. Di samping Sarah ada istrinya yang kedua, bahkan lebih dulu punya anaknya, yaitu Hajar. Punya anak Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail saja jadi nabi, setelah itu tak ada nabi. Sampai habis nabi-nabi dari Bani Israel, terakhir Nabi Isa. Dan 500 tahun tak ada nabi dari Bani Israel, baru muncul dari Bani Ismail. Bukan Yahudi tetapi Arab. Bukan di Palestina, tetapi di Mekah, di Hijaz, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka boleh jadi mereka orang Yahudi mengaku bahwa dia Sya'bul Mukhtar, bangsa pilihan. Dan mereka mengaku memang lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke surga melainkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani daripada Bani Israel. Wa amtana'a katsirun minan nasi al-qasidina dinal Islam wa taghammama du'afa'ul muslimina aidan min hadzal kalam. Asara subhanahu ila daf'ihi mukhatiban li rasulihi ma'akum. Ketika masyhur di tengah orang ucapan mereka bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, maka kebanyakan orang terhalang yang menuju kepada agama Islam, tak jadi. Karena selalu surga itu milik kami. Kami ini bangsa pilihan. Wamtana'a katsirun minan nasi al-qasidina dinal Islam. Wamtana'a itu tak jadilah, terhalang, tercegah, membatalkan diri sekebanyakan orang yang menuju kepada agama Islam. Wa taghammama. Apa taghammam itu? Nah, dalam Indonesia itu ada bahasa bergumam. Ada paham tak bergumam? Nah, ada bahasa bergumam. Kalau ada berarti itu bahasa asal Melayu. Ada dengar tak?
Taghammama itu bergumam. Bergumam itu jadi pembicaraan orang ramai. Wa tagammama du'afaul muslimin, dan telah bergumam artinya berbicara, berbisik-bisik. Orang-orang muslim yang lemah juga dari pembicaraan ini. Oh, ternyata mereka lah yang masuk surga. Mengikut kepada Muhammad ini belum tentu masuk surga. Tatagham. Maka Allah Subhanahu wa taala asyara ila dab'ihi, untuk menolaknya dengan berkata kepada Rasulullah, ya, bersama kamu. Kul, katakanlah, lahum, kepada mereka. Siapa? Bani Israel, Yahudi, dan juga du'afaul muslimin, yang sedang membicarakan tentang bahwa bangsa Yahudi bangsa pilihan. Ini kita cakap gini, ini kan direkod nih, ya. Nah, dikira kita menyerang agama lain, ini bisa melanggar undang-undang apa IT, ya. Ya, dulu kan tak ada yang rekod, jadi orang Islam cakap tentang kitab sucinya oke saja, tak ada masalah. Tahu-tahu kita dimarah saja kan. Ya. Katakanlah kepada mereka, niyabatan anna, sebagai wakil daripada kami. Ini seolah-olah tafsirnya begitulah Allah mengatakan qul itu. Ya akmalar rusuli, wahai rasul yang paling sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kanat mahsuratan musallamatan, jika adanya, ini kalimat yang mahsurah, ya, dihanyakan, ya, yang sudah musallama, yang sudah baku. Lakum, milikmu, darul akhiratu, negeri akhirat yang ada di sisi Allah. Negeri akhirat ini, ya kan tadi tafsirannya yang umum seperti tadi itu. Jika negeri akhirat yang ada di sisi Allah itu khusus murni untukmu, bukan untuk orang lain, coba kamu menginginkan kematian. Karena mereka itu takut sangat mati. Orang yang ingin sangat hidup berarti takut mati. Nah, orang yang tahu bahwa ada akidah akhirat, bahwa akan mati, dia tak takut mati. Itu sebab dipelintir tuh oleh mereka bahwa orang Islam itu haus darah, ya. Karena mereka ketika zaman peperangan, sepanjang peperangan Islam melawan orang-orang kafir pun, orang-orang kafir itu menyaksikan kalau perang tuh umat Islam sama sekali, ya, macam orang tak takut sakit, tak takut mati. Jadi mereka tuh berkata, engkau akan menghadapi orang yang antara ingin mati dengan hidup itu sama. Itu artinya orang muslim yang percaya kepada hari akhirat. Bahwa hari akhirat itu darul hayawan, artinya negeri kehidupan. Nah, sedangkan mereka lemah keimanannya kepada hari akhirat. Jadi takut mati. Karena bagi mereka mati itu habis sudah cerita. Kita malah mati itu adalah permulaan keabadian, hidup abadi. Gitu. Nah, maka dalam tafsiran isyarinya, negeri akhirat itu adalah manazilus syuhada wasu'ada wa maqamul urafa wal umana, tempat turunnya para syahid dan orang-orang yang berbahagia. Su'ada ini sudah menjadi istilah ahli surga. Orang yang di surga kan orang yang bahagia. Orang yang di neraka itu asqiya, ya, asqiya, syaqiyun, ya. Kalau orang yang berbahagia, su'ada, ahli surga, asqiya, ahli neraka. Dan juga negeri akhirat ini adalah maqam al-urafa, para arifin, wal umana, para aminin.
Ya, orang-orang yang menjadi pemegang amanah rahasia Allah. Itu pun istilah dalam tasawuf, karena orang-orang umana itu adalah orang-orang arifin, orang-orang yang ditajalikan oleh Allah asma dan sifat, ya, tetapi dia tidak merasa bahwa itu dia yang memiliki, dia yang berbuat. Tidak. Ketika dia berbuat baik, dia ma'rifatnya melihat bahwa dia digunakan oleh Allah, ditajalikan asma dan sifatnya. Itu berarti dia amin, terpercaya, tidak mengaku. Nah, orang dititipkan barang orang lain tapi dia mengaku bahwa itu punya dia. Ini kan khianat. Ya. Dia khianat. Kalau dia tidak mengaku bahwa ini milik Allah, maka dia umana. Ya. Ada kopi itu, Ustaz. Ada kopi. Nah, maka dikatakan bahwasanya negeri akhirat itu makomnya para urafa, para umana. Khalisatan yani khasatan makhsusatan. Khalisatan itu khusus dan terkhusus, spesial. Jika surga itu adalah memang khusus spesial untuk kalian, min duni syirkatin nasi, tanpa ada kesertaan orang. Al-mansubina ilal adyanil akhar, ya, ukhra, yang dinisbatkan kepada agama lain. Nah, kalau jama' itu akhar apa ukhra? Jama' itu akhar apa ukhra? Ukhar. Ukhar apa akhar? Apa ukhra? Ukhar. Ya, ukhar. Al-mansubina ilal adyanil ukhar. Ya. Yang dinisbatkan kepada agama-agama lain. Fatamannau, maka inginilah, ya, an samimil qalbi, dari dasar hati, wa mahdir raghbah, murni keinginan, al mauta, akan kematian. Kematian yang al muqarrib lakum ilaiha, ya, yang didekatkan untukmu kepada kematian itu. Al muqarrab lakum ilaiha, wal musil, dan yang menyampaikan ila lazaiziha, kepada kelezatan, ya, hari akhirat maksudnya. Al muqarrib lakum ilaiha itu, al muqarrib lakum ilaiha ke daril akhirat, ya, yang mendekatkan kepada kamu ke hari akhirat, dan yang menyampaikan kamu kepada kelezatan hari akhirat. Surga kan maksudnya, ya. Kama yatamannahu, sebagaimana yang diharapkan oleh khullasul mu'minin, orang-orang mukmin yang pilihan, ya. Orang-orang mukmin yang ikhlas, yang murni, biwahdaniyatillahi, dengan mengesahkan Allah, fi aktsari awqatihim, dalam setiap saat mereka. Ya, setiap saat mereka selalu berharap mati. Itu para khulasul mukminin, orang-orang mukmin yang betul-betul murni, ya, tauhidnya sudah kepada Allah. Kalau memang kamu merasa akhirat itu milikmu sendiri, maka cobalah kamu ingini kematian. Gitu. Qala al-Murtada karamallahu wajha, ya, la ibnu Abi Thalib aswaqu ilal mauti minat tifli bisadi ummihi. Imam Al-Murtada ini berkata bahwasanya anaknya Abi Thalib lebih merindukan kematian. Ini Sayyidina Ali. Ini adalah qasidahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya qasidah, ya,
yang awalnya adalah la ibnu Abi Thalib asywaqu ilal mauti minat tifli bisadi ummihi. Anaknya Abu Thalib ini lebih merindukan mati daripada rindunya anak kecil kepada susu ibunya. Ya. Nak mati itu lebih enak daripada baby nak menyusu. Baby kalau nak menyusu kan sudah tak tahan. Maka Sayyidina Ali mengaku bahwasanya Al-Murtada ini Sayyidina Ali ya maksudnya. Kalau Al-Murtada ini ya, Ali Al-Murtada, Sayyidina Ali karramahullahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa anaknya Abu Thalib itu lebih merindukan kematian daripada baby mengingini susu ibunya. Wa qala aidan, dan berkata juga beliau, la ubali saqatat alayyal mautu aw saqatal mautu alayya. Aku tidak peduli apakah kematian itu menimpahku atau ya mana saqattu alal mauti kalian. La ubali saqattu alal mauti aw saqatal mautu alayya. Betul. Aku tidak peduli aku jatuh di atas kematian atau kematian itu datang kepadaku. Artinya apakah aku mati dalam berperang atau mati di dalam bilik, aku tidak peduli, yang penting matilah. Kan para sahabat itu, apalagi ketika Nabi wafat lebih dulu itu mereka semua nak mati, nak berkumpul lagi dengan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang sangat dikenal perkataan Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Ammar bin Yasir. Ya, ketika Nabi dulu wafat, dia tak wafat. Ya, maka kalau perang tuh sambil teriak, esok kita berjumpa ya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oh, udah perangnya itu semangat karena dia nak mati. Mungkin kalau boleh mereka bunuh diri dibolehkan itu udah semua bunuh diri tuh. Yang penting mati. Karena tidak dibolehkan, Nabi menyuruhnya kalau nak jumpa aku, ya jumpalah di dalam jihad fisabilillah. Maka para sahabat itu setelah Nabi wafat keluar dari Madinah itu seperti panah keluar dari busurnya katanya. Tidak ragu-ragu lagi, tak terpikir ya, asal negerinya dia pergi cari mati. Cari mati syahid. Gitu. Cari mati dia, karena dia tak terpikir nak mati di mana. Yang penting dia mati. Wa qala aidan jazallahu al-mauta anna khairan. Allah. Ya. Semoga Allah membalas kepada kematian. Ya. Jadi seolah-olah ada mati dia bersyukur. Ya. Anna dari kami akan kebaikan. Kenapa? Fa innahu abarru bina min kulli khairin wa arafu. Karena kematian itu lebih baik ya, dari segala kebaikan dan lebih kasih. Ya, kematian itu lebih rauf, ya, lebih sebuah kebijakan, kebajikan. Ya. Mati itu lebih bajik katanya kepada kami dari segala kebaikan dan juga lebih kasih. Yu'ajjilu takhlisan nufus minal adza, menyegerakan apa? Kebersihan nufus, jiwa ya, daripada penyakit. Karena kalau mati semua yang mengganggu, semua yang menyakiti diri kita tamat sudah. Kita juga kan melihat orang tua misalnya sakit, tak ada obatnya, sudah teruk. Ya, akhirnya yang sakit pun minta aku mati saja. Kenapa? Andaikan dia merasa bahwa dosa itu lebih teruk daripada itu, mungkin ya, dia nak mati tuh, nak mati. Artinya dia perbaiki dirinya. Tapi kalau dosa kan tak terasa sakit. Kalau sakit fisikal, aku matilah. Ya, anaknya pun berdoa pula. Ya, kasihan aku tengok orang tua. Semoga cepat diselesaikan sakitnya. Rupanya doanya untuk mati. Ya, di dalam hatinya, dalam tidak aku mengurus.
Ya, tapi betul, ya, mati itu yang menghabiskan gangguan segala penyakit dari jiwa. Wa yudni ila daril lati hiya asyrafu, dan mendekatkan ke negeri yang lebih asyraf. Rasanya yudni ya. Wa qala Ammar radhiyallahu anhu hina istushhida, al-ana alqal ahibbata Muhammadan wa sahbah. Ketika dia mati syahid itu, sekarang aku bertemu kekasih Muhammad dan para sahabatnya. Ini kan bertolak belakang. Orang Yahudi yang mengatakan lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta. Kalau memang surga itu memang milik engkau, enggak ada orang lain selain engkau, coba nak-nakkan mati, inginkan kematian. In kuntum shadiqin. Itu artinya an samimil qalbi wa mahdir raghbah. In kuntum shadiqina fi da'wakum, jika kamu benar dalam pengakuanmu. Wa wallahi lan yatamannauhu abada. Demi Allah, mereka tidak sama sekali menginginkan kepada kematian. Walan yatamannauhu, mereka sebetulnya tidak tidak menginginkan akan kematian abadan, selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aidihim. Itu banyak sababiyah. Disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Qaddamat aidihim itu apa yang mereka lakukan. Tentunya adalah maksudnya kesalahan. Ya, bima qaddamat aidihim, yang dipersembahkan oleh tangannya. Ya. Itu kinayaan af'alihim. Ya. Apa disebabkan apa yang telah mereka kerjakan untuk diri mereka, bima kasabat anfusuhum minal hirs, daripada ketamakan, wa tulil amali, dan tulil amal. Ya, tulil amal adalah harapan yang angan-angan yang panjang. Artinya tulil amal itu dia mengaku bahwa dia bangsa pilihan. Ya, dia mengaku bahwa surga itu adalah milik dia, itu tamani. Ya, tidak ada faktanya, itu angan-angan, dia sedang berangan-angan. Karena orang yang bukan berangan-angan, ya, tapi taraji, ya, rojaan, dia mengingini kematian itu. Nah, kalau memang dia roja kepada kematian, maka dia mengingini, ini tak nak pun, maka itu tulil amal. Wal istilzazi bil lazzatil hissiyah, dan menikmati kelezatan hissiyah, ya, fisik. Ya, masih menikmati kelezatan hidup. Ya, masih menikmati, ya, apa, kelezatan dunia. Wal wahmiyati minal jah, dan jah, ya, kedudukan yang menjadi ilusi, ya, dan ilusi dari kedudukan, waham. Ya, orang mengingini kedudukan itu seolah-olah dia bukannya mengingini. Kalau mengingini itu kan sesuatu yang kekal, sesuatu. Kan orang yang berakal itu orang yang mengingini sesuatu yang di mana sesuatu itu kekal, tidak berubah. Itu orang berakal tuh begitu. Kenapa kita selalu mencari kebahagiaan? Ketika hilang kebahagiaan, cari lagi, karena akal itu mengingini kebahagiaan itu tidak berubah, kekal. Tapi akal rupanya tidak cukup mampu mencari sendiri. Perlu ada wahyu, perlu ada ruh yang menyaksikan hakikat itu. Nah, maka
dianggap orang yang mencari kebahagiaan di harta, di tahta, itu waham, ya, bukan paham. Ya, kalau paham bukan itu. Ya, dia menggunakan akal tapi waham. Ya, mestinya menggunakan akal, mestinya faham bahwa dunia itu tidak abadi. Ya. Wal manzil wal wahmiyati minal jahi wal manzili wal makanati bainan nas. Ya, kedudukan. Ya. Di tengah orang. Wal istikbari alaihim, dan merasa sombong kepada orang. Punya kedudukan, punya nama, punya status. Ya, dan dia merasa besar atas orang lain. Itu adalah waham. Ala tarahum yatawajjahuna wa yarji'una ila Allahi inda nuzulil bala al-mush'ir bi ta'jilil mautil muqarrib istiksyafan wa idza kushifa wallau ala ma hum alaihi mudbirin. Tidakkah engkau melihat mereka seolah-olah mereka menuju dan kembali kepada Allah ketika datangnya bala. Apabila datang musibah, Allah merasa kematian itu, ya, yang mendekatkan dia kepada hari akhirat itu segera, ya, bitajiril maut al-muqarrib, itu istiksyaban, ya, menyingkap hari akhirat. Tetapi wa idza kusifa, apabila mereka sudah sembuh, mereka sudah dihilangkan balanya itu, mereka mundur, berpaling, ya, ala mahum alaihi, kepada apa yang mereka di atasnya, kepada semula lagi, al-mudbirin, yaitu berpaling, walau mudbirina ala mahum alaihi, ya, kepada awal yang dia lupa lagi dan takut lagi. Itu kan waham, ya, waham. Wallahu al-muhitu bisarairihim wa dhamairihim, dan Allah, ya, yang meliputi, yang mengetahui, ya, liputannya itu mengetahui sarair, apa yang tersimpan pada diri mereka, wa dhamair, dan apa pada jiwa mereka, alimum bidzalimin, mengetahui orang-orang yang zalim. Al-qailina bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, yang mengatakan dengan mulut mereka, ya, sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Kemudian wallahi ya akmalar rusuli in fattashta an ahwalihim wastakshafta an dhamairihim latajidannahum ay al-yahud wujdanan sadiqan ahrasan nasi ala hayah. Ya, dan demi Allah, wahai akmalar rasul, rasul yang paling sempurna, jika engkau taptish, jika engkau periksa, ya, tentang keadaan hati mereka, jiwa mereka, dan engkau singkap domair mereka, apa yang tersimpan di dalam hatinya itu, engkau akan benar-benar mendapatkan mereka itu, orang-orang Yahudi, ya, dengan mendapatkan yang benar, ya, adalah orang yang paling menginginkan kehidupan. Ahrasan nasi ala hayah. Artinya sungguh kamu akan mendapati mereka itu manusia yang paling menginginkan kepada kehidupan dunia, maksudnya. Daimatin mustamirratin min nau'il insani umuman wa khususan. Ya. Menginginkan kehidupan dunia ini selama-lamanya, ya, dan terus menerus, ya, daripada jenis manusia umum dan khusus. Wa minal ladzina asyraku, ya, akhrasan nasi ala haya. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih dari orang yang syirik, ya. Ya.
wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih dari orang-orang musyrik. Wa taqadu anna la hayata illa fidari dunya. Ya, orang-orang yang syirik itu kan orang yang meyakini bahwa kehidupan ini hanya ada di dunia saja. Artinya dia tidak punya akidah akhirat. Ya, tidak punya akidah akhirat. Makanya ayat-ayat Makkiyah yang pertama itu kan banyak menjelaskan tentang hari akhirat. Disuruh berpikir tentang keadaan dunia. Itu saja isinya, tidak ada isinya syariat. Karena yang ditanamkan pada waktu itu hari akhirat. Karena orang pada saat itu hidup itu meyakininya tidak ada lagi setelah dunia ini. Tidak ada kematian, tidak ada akhirat. Maka yang ditanamkan kepada pikiran para sahabat pertama itu adalah darul akhirah. Hari akhirat, hari akhirat, hari akhirat. Gitu. Sehingga hari akhirat itu dimasukkan kepada rukun iman. Ya. Yang wajib diimani itu. Gitu. Tapi tetap, karena darul akhirat itu, coba Imam Al-Ghazali menamakan ulama akhirat itu ulama yang memiliki akhlak, yang memiliki hakikat. Karena kehidupan akhirat kehidupan hakikat. Jadi orang yang merindukan akhirat itu orang yang punya hakikat itu. Ya, meskipun dia udah hatam Quran pun tetap kurang rindu kepada akhirat. Karena yang merindukan adalah ya hakikat itu. Ya, tetap saja kita kurang terasa ya, bahwa apa yang dilakukan ya, ada di hari akhirat. Sehingga ya para ulama mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya kita sedang membina surga kita di dunia ini. Maka kalau nak punya surga yang luas, indah, yang cantik, istananya megah, taman-taman bunganya indah, nah, maka kena kita buat sekarang apa yang kita lakukan untuk akhirat saja. Untuk akhirat saja. Tetapi yang makomnya mahabbah itu bukan akhirat, malah Allah aja. Ya, makanya ketika ada ayat Al-Quran yang orang yang mengingini dunia, kata Allah, aku beri. Orang yang mengingini akhirat pun ya, aku berikan. Maka Rabatul Adawiyah yang mendengar Muhammad Asyibyan membaca ayat itu dipotong oleh Rabatul Adawiyah. Ayna man yuridullah ya Asyibyan, katanya. Orang ingin dunia, orang ingin akhirat, yang ingin Allah mana? Ya. Padahal di ayat lain ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang seperti ibtigha'i wajhillah misalnya. Itu adalah orang-orang yang mengingini Allah. Jadi ternyata wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Yani ahrasa minal ladzina asyraku. Ya. Lebih ya, karena ini ada akhrasa, ini akhrasan nasi ala hayatin ya, wa minal ladzi, maka ya, wa ini wa ziyadah saja ya. Akhrasan nasi ala hayatin minal ladzina asyraku. Itu artinya lebih tamak, lebih menginginkan ya, orang yang lebih menginginkan kehidupan dunia daripada orang yang musyrik, yang tidak ada agamanya, yang tidak meyakini hari akhirat, yang kehidupan ini adalah kehidupan dunia. Yawaddu ahaduhum, masing-masing mereka, artinya salah satu dari mereka, yawaddu, menginginkan, lau yu'ammaru, agar diberi umur,
alfasanatin 1000 tahun. Artinya ingin muammar, ya, ingin panjang umur. Liyazida alaihi alfan, liyazida alaihi alfan akhar, untuk ditambah lagi 1000 yang lain. Jadi 1000 dulu orang umurnya 1000 mungkin ya. Ya, dia 1000, betul-betul 1000 kan. Ya, Nabi apa yang 1500 umurnya? Tulangnya kuat sekali ya. Kita 60 aja udah di atas. Walhal annahu bihadhil mahabbati ma huwa bimuzahzihihi minal azab an yu'ammar. Walhal, dan yang sebenarnya bahwa dengan cintanya ini kepada kehidupan dunia sampai ingin ditambah umurnya 1000 tahun, ma huwa bimuzahzihi ay bimub'idi nafsi, tidaklah ya menjauhkan dia dari azab, ya. Artinya meskipun dia berharap, seperti itu dikatakan tulul amal ya mereka, karena meskipun dia berharap untuk hidup 1000 tahun, ya, diberi umur 1000 tahun, ya, padahal umur panjang sekalipun sekali-kali tidak akan menjauhkan dia daripada siksa. Ya, kalau dikasih panjang umur tetap saja jadi panjang siksa. Ma huwa bimuzahzihi an yu'ammara minal azab. Ya, ma huwa ya bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Jika diberi umur panjang pun bukan berarti dia ya bukan berarti menjauhkan dia daripada azab. Ila ghayati ma yatamannahu wa yuhibbu, ya, sampai kepada akhir apa yang ia nak, yang ia suka, ya, bukan berarti tanpa azab. Bal ma zada illa azaban fawqal azab, bahkan yang bertambah hanyalah siksa demi siksa, siksa ditambah lagi siksanya, tambah lagi sisanya, yakni azaban fawqal azab. Wallahu al-mujazilahum a'malahum, dan Allah lah yang membalas amal mereka untuk mereka. Basirun, mengetahui, melihat, bima ya'malun, kepada apa yang mereka kerjakan. Ai bijami'i amalihim, ya, mengetahui semua amal mereka. Bijami'i amarihim, di dalam semua umur mereka. Bihaitsu la ya'zubu an ilmihi syai'un minha, tidak ada sesuatu apapun yang menghalang dari ilmu Allah. Ya, tidak ada yang menghalang dari ilmu Allah itu. Nah, itu selesai satu tajuk, ya, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menganggap bahwa surga itu adalah milik dia. Ya. Ternyata tidak, bohong, karena mereka tidak berani mati. Mereka takut mati. Summa lamma zaharal Islamu. Ada mic lagi tak? Hafiz baca. Ada mic. Summa lamma zaharal Islamu wa taraqa amruhu wa irtafa'a qadruhu. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lamma zahara al-Islamu wa taraqa amruhu wa irtafa'a qadruhu wa ishtahara inzalul Qur'ani an-nasikh li jami'il adyani. Idtaraba al-yahudu wa waqa'u fima waqa'u. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amman unzila alaihi minal malaikah.
فقال صلى الله عليه وسلم أخونا جبريل صلوات الرحمن عليه قالوا هو عدونا القديم ليس هذا أول ظهوره بالعداوة بل ظهر علينا بالعداوة من قبل مرارا وهو بصدد نسخ ديننا قال سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه Maka ketika Islam mulai muncul dan perkara Islam itu mulai naik dan kemuliaan Islam, qadar Islam itu mulai tinggi dan turunnya Al-Quran yang menyalin semua agama itu mulai tersebar, terkenal, maka orang-orang Yahudi ittaraba, merasa takut, merasa terganggu, merasa goncang. Waqa'u fima waqa'u. Maka terjadilah pada mereka apa yang telah terjadi. Artinya mulai saling merasa hina, merasa rendah, merasa merencanakan kebusukan, keburukan, dan banyak. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang amman anzala alaihi minal malaika, tentang orang yang menurunkan Quran tadi itu ke atas Nabi daripada malaikat. Maka siapa yang menurunkan? Malaikat siapa yang menurunkan ke atasnya? Ketika mereka bertanya kepada Nabi seperti itu, maka Nabi menjawab, akhuna Jibril salawatur rahman alaihi. Qalu, mereka menjawabnya, oh huwa aduwwunal qadim, katanya. Oh, Jibril itu musuh kami yang lama. Laisa hadza awwalu zuhurihi bil adawah bal dhahara alaina bil adawati min qabli miraran, katanya. Kenapa? Karena wa huwa bisadadi nuskhi dinina. Qala subhanahu wa ta'ala mukhatiban ibad, qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan. Itu mereka jawabnya itu Jibril itu adalah aduun al-qadim. Bukan hanya itu saja, bukan pertama munculnya dia sebagai dalam permusuhan itu, bahkan sebelumnya juga Jibril datang kepada kami, muncul kepada kami berkali-kali dengan membawa permusuhan. Karena dialah yang menyalin agama kami. Ya kan, dari setiap nabi disalin agamanya, nabi disalin agamanya. Oh, itu musuh kami dari dulu itu. Gitu. Mukhatiban. Maka Allah menjawabnya, kul ya akmal rasul. Katakanlah, man kana aduwan li Jibril ay liman yad'i adawatan. Baca. Qul ma ya akmal rusuli man kana aduwan. Qul ya akmal rusuli man kana aduwan li Jibril ay liman yad'i adawata aminina Jibril biwasitati inzalil Qur'ani ulaika la wajha la liittikhadikum Jibrila aduwan فإنه إنما نزله أي القرآن على قلبك يا أكمل الرسل الذي هو وعاء الإيمان والإسلام ومهبط الوحي والإلهام. Katakanlah ya akmalar rusul, barang siapa yang menjadikan Jibril musuh, man kana aduwan li Jibril, artinya barang siapa yang menjadi musuh Jibril, liman yadai ada, orang yang mengaku ada permusuhan kepada orang yang kepada amin di kami. Jibril kan dikatakan amin, orang yang bukan orang, malaikat, makhluk yang terpercaya, yaitu Jibril, dengan perantara menurunkan Al-Quran. Ulaika la wajha li ittikhadikum. Mereka itu tidak ada jalan untuk menjadikan kalian itu tidak ada jalan untuk menjadikan Jibril sebagai musuh. Kenapa? Fa innahu
nazzalahu ala qalbi. Ya, karena Jibril yang menurunkan Al-Quran ke atas hatimu, ya akmalar rusul. Hati itu adalah wi'aul iman. Hati itu adalah tempatnya iman dan Islam, dan wa mahbat, dan tempat turunnya wahyu dan ilham. Ya, wa mahbatul wahyi wal ilham biiznillah. Ya. Al-munazzil ilqa'ahu ilaihi, yang menurunkan apa yang disampaikan ya kepadanya, yang disampaikannya kepadamu. Wa amrihi iyahu, dan perintahnya kepadanya. Bitanjili la min indi nafsihi, dengan menurunkan ya, yang bukan dari sisinya, hatta yatakhiduhu aduan, ya, sehingga dia menjadikan Jibril itu sebagai musuh. Wa init takhizuhu aduwan fattakhidullah al-munazzil aduwan ma'a annahu la wajha lil adawati aslan. Kalau mereka menjadikan Jibril sebagai musuh, maka jadikanlah juga Allah yang menurunkannya sebagai musuh. Padahal ya, hal yang demikian itu tidak ada jalan untuk permusuhan sama sekali. Ya, karena sebab likauni al-munazzal alaihi. Kenapa? Likauni al-munazzal alaihi musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, karena yang diturunkan ke atasnya, ya, artinya yang diturunkan oleh Jibril ke atas Nabi Muhammad SAW itu membenarkan apa yang ada padanya. Minal kutubil munazzalah, dari kitab-kitab yang telah diturunkan. Wahuda, dan menjadi petunjuk. Ya tadi bihi ila tariqil iman wa tauhid, menjadikan petunjuk untuk jalan iman dan tauhid. Wa busyra, dan menjadi kabar gembira. Ya, binaimid daimil baqi. Ya, artinya Jibril musaddiqal lima baina yadayhi wa huda, ya, wa busyra binaimid daim al baqi lil mu'minina, untuk orang mukmin, ay al muhtadina bihi, yang mendapat petunjuk. Ja'alanallahu mimman iktafa atharahum, amin ya rabbal alamin. Jadi ketika mereka mengatakan, mau Jibril, siapa yang untuk Jibril? Jibril itu musuh kami. Maka Allah menyuruh Rasulullah SAW, siapa yang menjadikan Jibril musuhnya, itu menurut pengakuan mereka tidak bagi orang-orang beriman. Karena Jibril justru yang menjadi perantara menurunkan Al-Quran. La wajha litikhazikum Jibril, ya, sebagai aduan. La wajha litikhazikum Jabraila adua. Ya, tidak ada jalan kamu menjadikan Jibril sebagai musuh. Ya, kenapa? Karena fa innahu nazzalahu ala qalbi. Karena Jibril yang menurunkan Al-Quran ke atas hatimu tadi itu. Biiznillah. Dan musaddiqal lima baina yadayhi. Nah, kalau dia menjadikan Jibril sebagai musuh, ya, dia tidak ada jalan. Kenapa? Karena Jibril hanya menyampaikan ya apa yang diperintahkan oleh yang menurunkannya, yaitu Allah. Nah, berarti engkau menjadikan Allah musuh. Nah, kalau menjadikan Allah musuh, lagi tidak ada jalan ya, untuk menjadikan Allah musuh. Kullahum aidan ya akmalar rusuli man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya. Akhirnya udahlah, katakan kepada mereka, ya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, man kana aduwan lillah. Apa sebabnya? Binaqdi uhudihi, dengan merusak perjanjian kepada Allah. Wa adamil imtithali bi awamirihi, dan tidak melaksanakan perintahnya. Wal ijtinabi an nawahihi, dan menjauhi larangannya. Wa malaikatihi, dan memusuhi malaikatnya. Binisbatihim ila asyaihim munazzahuna anha, di mana malaikat dinisbatkan
Ya, malaikat itu kepada segala sesuatu mereka itu munazzahun anha. Dinisbatkan malaikat itu sebagai anak Allah misalnya, dinisbatkan malaikat itu musuh, dinisbatkan itu munazzahuna anha. Ya, betul-betul malaikat itu munazzah dari semua yang dinisbatkan ya kepada mereka. Ya, binisbatihim ila asyaihim. Wa rusulihi, dan memusuhi rasulnya, bitakzibi. Ini kerjaan Bani Israel. Ya. Menolak dakwah Rasul, takzib, ya, mendustakan. Ya. Wal qatli, dan membunuh. Kan banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Wal istihza, ya, dan merendahkannya, mengejek. Istihza itu mengejek. Ya. Ejek itu dari ihtiza. Wal ihanah, dan menghina. Ihanah, hina. Khususan minal malaika. Dan terlebih lagi ya, ada malaikat-malaikat yang khusus seperti Jibril, wa Mikala, wa Mikail. Jibril kan pembawa wahyu, kalau Mikail pembawa apa? Rezeki. Hah? Apa? Rezeki. Rezeki. Kilal aminaini indallah, padahal kedua-duanya adalah seorang makhluk yang amin di sisi Allah. Ya, binisbatil khiyana wal adawah ilaihima. Ya, dengan dinisbatkan khianat dan permusuhan ya, kepada keduanya. Fahuwa kafirun billahi, maka dia itu kafir kepada Allah bisubuti wahidin minhuma. Dengan menetapkan salah satu dari Jibril Mikail musuhnya kafir. Makanya kan rukun iman kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab, nabi, ya, rasulnya, rasul-rasulnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada. Kenapa percaya kepada malaikat? Karena apa yang Allah lakukan, ya, Allah tajalikan untuk mengatur alam semesta ini, namanya malaikat. Ya. Makanya malaikat itu tidak dapat dihitung. Kalau dunia ini turun hujan, siapa yang bisa menghitung turunnya titisan hujan itu, maka dia dapat menghitung malaikat. Artinya itu mubalaghah, ya. Sebetulnya untuk menunjukkan banyak sangat. Sehingga malaikat dalam diri kita ini beribu-ribu malaikat. Ya, agama menerangkannya begitu. Ini tubuh kita kan bekerja, kita tidur dia bekerja terus. Ya. Darah bekerja, saraf-saraf bekerja, dan semua anggota tubuh bekerja, itu yang mengerjakan malaikat. Ya. Malaikat, maka minimal ya, malaikat yang wajib diketahui kan 10 malaikat. Ya, atau 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Gitu. Dan itu dimasukkan ke dalam iman. Ya, dimasukkan ke dalam iman. Malaikat itu makhluk sebagai majlah Allah untuk melayani ya, alam semesta ini. Gitu. Dan menunjukkan ketunggalan Allah. Kan kita dapat berpikir tuh, Allah mengatur alam semesta ini gimana? Itu malaikat gitu. Nah, berapa malaikatnya kan itu? Kan tidak terhitung. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah lah aduan lil kafirin, musuh ya,
bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Bikuprihim wa israrihim wa inadihim, disebabkan kekafiran mereka dan kekukuhan mereka menjadi kafir dan pembangkangan mereka. Wa min jumlati kufrihim wa inadihim, dan dari sejumlah kekafiran dan pembangkangan mereka, annahum, bahwasanya mereka, laqad anzalna ilaika ayatim bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan niscaya telah kami turunkan min ghayati lutfina wa judina ilaik, merupakan kelembutan dan kedermawanan kami kepadamu, kepada Rasulullah SAW. Ya. Kenapa itu ilaika, kepadamu? Laqad anzalna ilaika. Ya, Allah ketika menurunkan selalu tafsiran isyarinya itu min ghayati lutfi. Ya. Allah ketika menganugerahkan, menurunkan sesuatu itu adalah min lutfillahi wa judi. Ya. Ilaika, kepadamu. Siapa mu ini Rasulullah? Ya man wasi'at mazhariyatuhu jami'a awsafina wa akhlaqina. Ini tafsiran yang disebut tafsir as-sufi, tafsir an-nazariyah as-sufiyah. Ada ulama yang membagi, ya, bahwa tafsir dari orang sufi itu ada dua. Ada tafsir al-isyari, ada tafsir an-nazari. Ya. Tafsir an-nazari ini seperti tadi penafsiran ilaika ya man wasi'at madhariyatuhu jami'a awsafina, ya, wa akhlaqina. Padahal ka itu ya Nabi Muhammad SAW itu tafsiran, mau tafsiran akalnya, mau tafsir nasarnya, nakalnya, ya. Tapi tafsiran kalau tafsir isyarinya ka itu dia akan menunjukkan kepada al-insan Muhammadi, ya. Meskipun kepada Nabi Muhammad itu khitab saja, ya, disampaikan kepada mukhatabnya, ya, sebagai wakil daripada insan. Itu isyarinya begitu. Tetapi ada tafsir nazari, di mana orang-orang sufi dari syuhudnya menyaksikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad adalah majla madhar al-akmal wal ashmal, ya. Artinya majla madhar, yang paling komprehensif, yang paling sempurna, ya, dari tajalli sifat asma, ya, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka dikatakan al-insanul kamil. Nah, maka dia punya teori begitu, bahwa Sayyidina Muhammad adalah mazharul asmal wal akmal. Nah, tempat jahirnya atau majla, tempat jelmaannya asma dan sifat Allah. Nah, teori ini dicoba ditafsirkan, menafsirkan khitab yang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu seperti awal-awal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kalau tafsir umumnya maghdubi Yahudi, waladdallin Nasrani. Tapi tafsir isyarinya ini kan campur, ada isyari ada nazari. Isyarinya siapa saja yang kalah dengan nafsu dan siapa saja yang kalah dengan setan, maka termasuk maghdub dan dol. Gitu.
Karena nama saja Yahudi dan Nasrani hakikatnya adalah nafsu dan setan. Gitu. Orang kafir Quraisy kenapa menolak Nabi nafsu? Gitu. Nah kita ini kebetulan hukman, secara hukum kita ini Muslim, masih belum terima Nabi. Ya, belum terima Nabi. Itu pun kalau ulama tidak berkata terus ada surga, ada kebaikan, ada nama baik Islam, ada, itu hilang kalau tidak ada yang berdakwah manusia itu. Ya, maka dikatakan kalau tidak ada ulama maka manusia lebih buruk daripada binatang. Gitu. Dan sehingga ya Al-Quran menyatakan bahwa agama ini agama dakwah. Jadi setiap orang wajib menyampaikan. Ya, sampai kita belum mengamalkan pun menyampaikan juga karena udah budaya. Gitu. Nah, paling kurang ya seperti yang Nabi katakan, mungkin yang mendengar ya, awa ya, lebih mendapatkan lebih luas, meliputi informasinya daripada yang ya lebih paham ya, daripada yang menyampaikannya. Gitu. Ya sampai Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Itu kalau tak begitu pengaruh akal, pengaruh nafsu ya begitu kuat. Wa ma yukaf mana? Ya man wasi'at mazhariyatuhu. Wahai orang yang mazharnya meliputi semua sifat dan akhlak kami. Itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena ayatin itu dalail, bayyinatin wadihat. Ya. Kami turunkan kepadamu ayat. Ya. Dalail, dalil-dalil, tanda-tanda. Bayyinat yang terang, wadihat yang jelas, litoriqil ma'rifati wal iman, untuk jalan makrifat, iman, tauhid, ya, wal iqan, dan keyakinan. Fakafaru biha wa kadzabuha. Saking kafirnya itu, wa min jumlati kufrihim wa inadihim kafaru biha wa kadzabuha. Padahal Nabi menurunkannya kepada Nabi, Allah menurunkannya kepada Nabi itu ayatin bayyinah. Tak ada yang lebih bayinat daripada Nabi Muhammad SAW sebagai ayatullah, sebagai dalil Allah. Tidak ada yang lebih jelas. Karena Nabi adalah Sayyidul Mursalin wa khatamul anbiya wa sayyidul anbiya wal mursalin. Apa yang kurang jelas? Ya. Tetapi tetap karena sangat kufurna dan sangat inatnya, mereka itu Fakafaru biha wa kadzabuha wa ma yukaffiru biha, dan tidak ada yang mengkafirkannya ayat dan bayinat itu, ma'awuduhiha wa jalaiha, padahal sangat wuduh ayat itu dan sangat jala, illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Ya, al kharijuna an rutbatil ubudiyah. Orang fasik itu adalah orang yang keluar dari pangkat kehambaan. Li adamil inqiyadi bil kitabi wan nabi, karena tidak tunduk kepada kitab dan kepada nabi. Bal bil inzal, ya, bal bil munazzil, ya, alam yakunu fasiqina daiman, kepada nabi dan kepada yang diturunkannya dan kepada yang menurunkannya. Ya, bukankah itu adalah orang yang fasik selama-lamanya? Illal fasiqun. Ya. Itu ayat dan bayinat dalam tafsiran setelah yaman wasi'at mazhariyatuhu jami'a awsafina wa khalaqina, maka Nabi itu diturunkan sebagai dalail. Apa? Jalan ke Allah lah Nabi. Syariatnya syariat Muhammad, hakikatnya hakikat Muhammad, tarekatnya tarekat Muhammad. Kan itu dalail bayinat. Ya. Tetapi tetap aja mereka kafaru biha, ya, wa kadzabuha.
wa ma yukaffiru biha illal fasiqun. Ya. Fasik itu al-kharijuna an rutbatil ubudiyah. Awa kullama ahadu ahdan wasiqan muakkada nabadhahu ay naqadahu fariqu minhum li fusqihi summa sara naqduhu ilal kull fanaqadu jami'an bal aktsaruhum la yu'minun yaqaduna bil ahdi wal kitabi wan nabi au amrihi la yanqaduna bil ahdi, maksudnya itu la yu'minuna ay la yanqaduna bil ahdi wal kitabi wan nabiy aw amrihi. Ini mungkin termasuk cetakan yang hilang ya. Mestinya la yu'minuna ay la yanqaduna bil ahdi wal kitabi wan nabiy aw amrihi, ada la di situ. Tapi itu tak ada. Awa kullama ahadu ahdan. Sebetulnya di atas tadi itu ilal fasikun wa ma yakfuru biha ilal fasikun. Awa kullama ahadu ahdan. Artinya ketika mereka membuat satu janji. Artinya setiap kali mereka berjanji begitu. Awa kullama, patutkah setiap kali mereka berjanji nabadzah. Ya, fariqum minhum. Sebagian mereka naqadahu, memutuskannya, membuangnya. Nabadahu naqadahu, yakni mengingkarinya. Ya. Kenapa? Karena kefasikannya. Nah, akhirnya sifat membuang perjanjian itu mengalir ya kepada semua mereka itu. Ya, akhirnya semua mereka ya, menolak perjanjian itu. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Yaitu tidak tunduk kepada perjanjian, kepada kitab, kepada nabi atau kepada perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana berhentinya yang enak? Oh, habis. Tadi yang saya baca masih ada. Masih. Terus habis dah. Pas dari. Pas lah. Pas. Diberhentikan oleh fotokopi ya. Naqifana walhamdulillah al-Fatihah.